Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika Privat Matematika. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk pembahasan prediksi dalam tanda kutip bocoran soal ujian nasional SMA untuk mata pelajaran Matematika IPA tahun 2024 ke-5, part terakhir ya. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu adik-adik. Klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Amir seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Ia bekerja di suatu tempat selama 9 jam per minggu. Dalam satu minggu, ia bekerja hanya 3 hari. Jika ia bekerja paling sedikit 2 jam per harinya, banyak komposisi lama jam kerja Amir yang mungkin selama 3 hari tersebut adalah Q. Berarti total harus 9 jam dan paling sedikit dalam sehari itu 2 jam. Ya, dalam seminggu dia hanya bekerja 3 hari. Oke, komposisi pertama. Misalkan ini hari pertama, kedua, dan ketiga, adik-adik ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, komposisi pertama, misalkan di hari pertama dia hanya bekerja 2 jam, di hari kedua juga 2 jam, maka di hari ketiga supaya jumlahnya 9, maka dia harus bekerja sebanyak 5 jam, ya kan? Kemudian komposisi kedua, misalkan hari pertama 2 jam, hari kedua 3 jam, maka hari ketiga harus 4 jam, ya. Kemudian komposisi ketiga, masing-masing 3 jam, ya. Nah, sekarang begini, untuk komposisi 225 artinya apa? Ini kan bisa digeser-geser ya, artinya bisa hari pertamanya 5 jam, hari keduanya 2 jam, ketiganya 2 jam, dan seterusnya, ya kan? Berarti kalau komposisi 225 ini ada sebanyak berapa? Ada sebanyak, ini ada 3, berarti 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial dari mana? Karena ada 2 yang sama ya, sama-sama 2 jam, ya kan? Ada 2 angka yang sama. Jadi 3 faktorial karena ada 3 hari, 3 faktorial dibagi ada 2 hari yang sama, berarti dibagi dengan 2 faktorial, maka sama dengan 3, ya kan? 6 dibagi 2. Kemudian kalau komposisinya 2, 3, 4, kalau 2, 3, 4 berarti kan ada 3 hari, 3 faktorial dibagi dengan tidak ada pengulangan, artinya tidak ada hari yang jumlah jamnya sama, ya kan? Berarti kan dibagi 1 faktorial ya, dibagi 1 faktorial kan berarti sama saja dengan dibagi 1. Jadi cukup begini saja, 3 faktorial saja, berarti ada sebanyak 6. Oke. Kemudian kalau komposisinya masing-masing 3, 3, 3, 3, berarti sebanyak 3 hari, 3 faktorial dibagi, ini angka 3-nya berulang 3 kali, berarti sama aja dibagi dengan 3 faktorial lagi, ya kan? Maka sama dengan berapa? 1. Sehingga total komposisi ada berapa? 10 komposisi. Oke, maka jawaban yang tepat adalah B. Ya, next. 34. Bila 2 orang dari Surabaya, 2 orang dari Solo, dan 3 orang dari Bandung duduk dalam satu baris, maka banyak cara sehingga orang dari Bandung harus duduk berdekatan. Adalah, oke, berarti misalkan saya singkat Surabaya begini ya, SU, SU, Solo SO, ya, Bandung berarti BA misalkan. Ini ya. Oke, nah yang Bandung ini harus berdekatan, berarti kita anggap ini jadi 1 dulu. Oke, jadi 1 unsur, ya kan? Nah, sekarang ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur. Artinya ada 5 tempat ditempati 5 unsur, maka 5 permutasi 5 atau sama saja dengan 5 faktorial, ya. Jadi antara ini Surabaya, Surabaya, Solo, Solo dengan Bandung yang sudah jadi 1 ini bisa saling tukar tempat sebanyak 5 permutasi 5 atau 5 faktorial, ya. Nah, kemudian untuk yang orang dari Bandung sendiri, 3 orang ini kan bisa saling tukar tempat, ya kan? Orangnya kan beda-beda, jadi bisa saling tukar tempat. Ada berapa banyak? 3 tempat, 3 orang, berarti 3 permutasi 3, ya, atau sama saja dengan 3 faktorial. Oke, maka jumlah seluruhnya ada berapa? 5 faktorial itu 120 dikali 3 faktorial itu
6, jadi ada 720 ya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, next 35. Peluang Krishna mendapat nilai 100 untuk matematika adalah 0,6 dan untuk bahasa Inggris adalah 0,7. Peluang Krishna hanya mendapat satu nilai 100 adalah misalkan peluang Krishna dapat nilai 100 untuk matematika itu adalah peluang A gitu ya. Berarti kalau tidak dapat 100 A komplement ya kan. Kemudian peluang Krishna mendapat nilai 100 untuk bahasa Inggris ini 0,7 misalkan peluang B ya. Berarti kalau nggak dapat 100 B komplement gitu ya. Nah sekarang peluang Krishna mendapat satu nilai 100 berarti kan bisa saja dapat nilai 100 di matematika tetapi bahasa Inggrisnya tidak ya kan. Berarti A dan B nya komplement ya. Kemudian bisa juga A-nya yang tidak dapat 100 atau tidak dapat 100 di nilai matematika, berarti A komplement. Sedangkan di bahasa Inggrisnya dia mendapat nilai 100 ya. Jadi seperti ini adik-adik. Tinggal kita kalikan aja peluang A ya, sama aja peluang A dikali peluang B komplement ya kan. Sama dengan ini berarti peluang A komplement dikali peluang B ya. Maka sama dengan peluang A berarti ini 0,6. Peluang B komplement berarti peluang tidak dapat nilai 100 untuk bahasa Inggris. Jadi 1 dikurangi 0,7 ya. Jadi 0,3 berarti berapa? 0,18 gitu ya. Nah kemudian peluang A komplement berarti matematikanya tidak dapat 100 berarti 1 dikurangi 0,6 berapa? 0,4 dikalikan dengan peluang B. Peluang B nya adalah 0,7 ya. Berarti jadinya berapa? 0,228. Nah ini kalau di total jadinya berapa? 0,446. Ini jawabannya. Maka yang benar adalah E. Oke, next. Seorang penembak mempunyai kemampuan membidik dengan tepat sebesar 90%. Jika hasil bidikan diulang adalah bebas ya, jadi peluang saling bebas, maka peluang menembak 3 kali dengan hasil pertama meleset dan kedua kali berikutnya tepat adalah G. Jadi peluang berhasil atau tepat sasaran itu 90% ya, atau saya buat 0,9 ya. Kalau peluang meleset ya, saya tulis M meleset, berarti kan 1 dikurangi 0,9 maka sama dengan 0,1. Nah yang ditanyakan peluang meleset kemudian tepat lagi ya, maka sama dengan apa? Berarti peluang meleset dikali peluang tepat ya, dikali dengan peluang tepat lagi. Oke, maka sama dengan 0,1 dikali 0,9 dikali 0,9 maka sama dengan 0,081. Ini jawabannya. Maka yang tepat adalah B. Oke, bisa dipahami ya. Next, 37. Diketahui matrik A sama dengan 431 221 min 1 min 2 3. Hitunglah nilai dari determinan matrik A kuadrat. Oke, ini soal uraian adik-adik, isian singkat ya, tinggal mengisi jawabannya saja. Kalau yang ditanyakan adalah determinan A kuadrat ya, maka tidak perlu kalian menguadratkan ini atau mengalikan A kali A baru kemudian kalian cari determinannya ya. Tetapi kalian bisa menggunakan sifat determinan. Seperti apa? Determinan A kuadrat itu sama saja dengan determinan A dikuadratkan adik-adik ya. Ini sama, ini ada sifat determinan seperti ini. Jadi manfaatkan ini saja. Artinya apa? Kita cari determinan A dulu, setelah ketemu baru kalian kuadratkan. Oke, itu ya. Nah sekarang gini, kita cari determinan A ya, 4 3 1 2 2 1 min 1 min 2 3. Oke, dua kolom pertama kita tulis lagi, kita menggunakan cara sorus ya. 3 2 min 2. Oke, kemudian sama dengan ini kita kalikan 4 kali 2 kali 3 berapa?
8 kali 3 20, 24 ditambah ini kita kalikan lagi berapa? min 3 ditambah ini kita kalikan ya, min 4. Oke, kemudian ganti diagonal samping ya, dikurangi ini kita kalikan berapa nih? min 2 min 2 dikurangi lagi ini kita kalikan min 8 ini ya, kurangi lagi ini kita kalikan berapa nih? 6 kali 3 18 jadi min 18. Oke, kita hitung sekarang berarti sama saja dengan apa? 24 min 3 min 4 min berarti plus 2 plus 8 min 18. Oke, sekarang kita hitung berapa nih? Ini min 7 ya, berarti sama ini min 25. Kemudian kalau ini 10 34 berarti berapa? 9 ya, 9 kan 34 dikurangi 25 ya, 9. Jadi determinan A adalah 9, maka determinan A kuadrat adalah sama saja 9 kuadrat berapa? 81. Ini jawabannya ada. Clear ya? Oke, next 38. Jika panjang sisi-sisi segitiga ABC berturut-turut adalah AB sama dengan 4, BC 6, AC 5, sedang sudut BAC alfa, sudut ABC beta, dan sudut BCA gamma, maka sin alfa banding sin beta banding sin gamma sama dengan K. Ini aturan sinus berarti adik-adik ya. Misalkan saya buat ini sembarang ya, segitiga ABC. Oke, AB 4, BC nya 6, kemudian AC nya 5 ini ya. Nah, sudut BAC mana? BAC berarti ini alfa, kemudian ABC berarti ini beta ya kan, kemudian BCA berarti ini gamma ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sin alfa banding sin beta banding sin gamma. Oke, bunyinya aturan sinus itu kan begini adik-adik, ini sepasang-sepasang ya, sepasang-sepasang. Jadi kalau 6 itu dengan sin alfa ya, sama dengan kalau ini berarti 5 dengan sin beta ini ya. Terus 4 ini dengan sin gamma. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita buat perbandingan, kita ambil 2 dulu yang ini. Maka kalau kita ambil 2 ini, kita kalikan silang, kita tukar ya. 6/5 sama dengan sin alfa per sin beta. Artinya apa adik-adik? Berarti sin alfa dibanding dengan sin beta itu sama dengan 6 dibanding 5. Oke, 6 dibanding 5. Nah, sekarang kita ambil lagi yang ini misalkan ya. Kemudian jadi apa? Kalau kita buat kalikan silang lagi, berarti 5 dibanding 4 sama dengan sin beta dibanding sin gamma. Artinya apa? Sin beta dibanding sin gamma sama dengan 5 banding 4 ya kan. Nah, sekarang kalau sin alfa dibanding sin beta dibanding sin gamma, berarti sin alfa 6 banding betanya 5. Nah, sekarang kalau betanya 5, maka sin gammanya adalah 4. Maka ini jawabannya ada. Mudah ya. Oke, next soal berikutnya. 39. Kotak 1 berisi 5 bola merah dan 2 bola putih. Oke, kita buat. Ini kotak 1, 5 merah, 2 putih ya. Kemudian kotak 2 berisi 3 bola hijau dan 5 bola biru. Kotak 2 berarti 3 hijau, kemudian 5 biru. Oke, dari masing-masing kotak diambil 2 bola ya, sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil 2 bola merah pada kotak 1. Ini pengennya terambil 2 merah ya kan. Dan
2 bola biru dari kotak 2. Ini pengennya terambil 2 bola biru. Maka berapa nilai peluangnya? Tinggal kita kalikan nanti. Ya, gimana caranya? Gini, di kotak 1 merah ada 5, kita pengennya dapat 2, ya kan? Berarti 5 kombinasi 2 dibagi total bola ada berapa? 7 diambil 2. Oke, dikali dengan kotak kedua pengennya dapat 2 biru, birunya ada 5, berarti apa? 5 kombinasi 2 dibagi dengan total bola ada 8 kombinasi 2. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung ini adik-adik ya, 5 kombinasi 2 itu berapa? Oke, kita buat coret-coretan aja ya. 5 kombinasi 2 berarti apa adik-adik? 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial ya. 5 faktorial bisa kita rubah jadi seperti ini. Oke, dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Kita coret 2 faktorial itu 2, coret dengan 4 berarti tinggal 2, berarti 5 kali 2 10, artinya ini 10, sini juga 10 ya. Kemudian kalau 7 kombinasi 2, 7 kombinasi 2 apa? Berarti bawahnya 7 kurangi 2, 5 faktorial kali 2 faktorial. Yang atas harusnya 7 faktorial, saya tulis jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian 5 nya saya coret, 2 faktorial itu 2, saya coret dengan 6, tinggal 3. Berarti berapa? 20, 21. Ini tadi 10 ya. Oke. Terus 8 kombinasi 2 berapa? 8 kurangi 2 itu 6 faktorial dikali 2 faktorial. Atasnya harusnya 8 faktorial, berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 nya saya coret ya. 2 faktorial itu 2, coret dengan 8 berarti 4. Hasilnya adalah 28. Oke, maka ini menjadi 10 per 21 ya kan, dikali 10 per 228 ya. Ini kalau kita coret dengan 10 berarti apa? 5, 14. Saya coret lagi dengan 10 yang sini berarti 5, sini 7. Oke, berarti 5 kali 5 25 ya, dibagi dengan 21 dikali 7 berarti 147. Oke, ini jawabannya. Clear ya? Next, terakhir 40. Perhatikan gambar grafik fungsi logaritma berikut. Nah, ini ada gambar grafik fungsi logaritma adik-adik. Fungsinya seperti ini. Fx sama dengan A log X ditambah 1 ya. Kalian diminta menentukan F27. Nah, untuk bisa menentukan F27 berarti kalian harus tahu nilai A-nya berapa. Kan begitu ya. Nah, sedangkan dari grafik ini kita tahu titiknya atau grafiknya melalui titik 1,1 dan titik 3,2. Oke, kalau kita masukkan 1,1 berarti apa? Kalau X-nya dimasukkan 1, maka Fx-nya harus 1 gitu ya. Ini akan sama dengan 1 kalau X-nya di sini diganti 1. Oke, nah ini kan A log 1, berapapun A-nya kan mesti 0 ya kan, 1, kita nggak tahu A-nya berapa. Nah, jadi kita pakai titik yang kedua saja ya. Kalau X-nya kita ganti 3, maka Fx-nya 2. Jadi A log X-nya kita ganti 3, kan sini plus 1, maka hasilnya harus 2 gitu ya. Nah, sekarang gini, ini plus 1 kalau kita pindah ke kiri jadinya kan 2 min 1 ya, sama dengan A log 3. Oke, berarti berapa nilai A-nya? Nilai A-nya berapa? Pasti 3 ya kan, 3 log 3 kan 1 ya. Oke, maka fungsi Fx lengkapnya adalah 3 log X ditambah 1 ya. Maka kalau F27 sama saja dengan 3 log 27 ditambah 1. Berapa 3 log 27? 3 pangkat berapa sama dengan 27? Berarti kan 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 ya. 3 pangkat 3 adalah
F27. 3 tambah 1 berarti sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Artinya F27 adalah 4. Oke, clear ya? Demikian adik-adik, tuntas sudah 5 part pembahasan prediksi dalam tanda kutip bocoran soal ujian nasional SMA untuk matematika IPA 2020 yang saya janjikan ya. Semoga ini bisa membantu belajar kalian. Oke, jika kalian ingin diskusi, kalian bisa join di grup Telegram. Linknya ada di setiap deskripsi video. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.